Halo anak-anak ibu yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita semua harus selalu sehat ya. Perkenalkan, nama ibu Margareta Nopia. Kalian bisa panggil saya Ibu Nopi. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kalian harus selalu semangat ya belajar bersama ibu. Selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung, kalian harus mematuhi peraturan yang telah ibu buat. Yang pertama, menggunakan aplikasi chat dengan semestinya atau sopan. Yang kedua, menuliskan nama sesuai absen pada data aplikasi yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, menjaga etika dalam bertanya dan menjawab pertanyaan secara pribadi maupun di dalam grup. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas dengan memperkenalkan nama sesuai absen dan kelas. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu teks deskripsi? Pernah dengar ya pastinya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mendeskripsikan suatu objek atau hal secara terperinci sehingga dapat menyimpulkan dan memperjelas informasi. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar pantai panjang yang ada di Kota Bengkulu. Nah, setelah melihat gambar yang tadi, timbul pertanyaan. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa nama objek wisata pada gambar yang kamu lihat? Ya, tentunya gambar tersebut adalah gambar objek wisata Pantai Panjang. Yang kedua, di mana lokasi objek wisata tersebut? Ada yang tahu Pantai Panjang letaknya di mana? Ya, benar sekali. Pantai Panjang terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Yang ketiga, apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Anak-anak tadi sudah melihat ya, ada tenda, ada pasir, langitnya yang biru, ada pantai, ada tulisan Pantai Panjang, dan juga ada pohon-pohonan ya anak-anak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sudah sedikit tahu ya anak-anak apa itu teks deskripsi? Oke, baiklah, Ibu jelaskan. Kalian bisa lihat dua pengertian para ahli. Dari dua pengertian para ahli tersebut, kita mendapatkan kesimpulan. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau paragraf yang isinya menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembacanya. Nah, kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digunakan dalam teks deskripsi digambarkan, dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Dan yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Ibu, kenapa sih seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks? Mungkin anak-anak ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, kenapa seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks? Karena teks deskripsi tadi melibatkan kesan indera. Jadi seolah-olah pembacanya itu dapat merasakan langsung apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Nah, yang terakhir, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis, keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, seperti gambar objek wisata Pantai Panjang tadi ya anak-anak. Nah, tadi kan ada tulisan Pantai Panjangnya berwarna-warni, ada pohon berwarna hijau, ada langit yang berwarna biru. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain.
Nah, contoh dari teks deskripsi yang berdiri sendiri itu adalah tulisan deskripsi pribadi. Contohnya, ibu menyuruh kalian untuk menulis teks deskripsi. Nah, tulisan yang kalian buat itu adalah contoh dari teks deskripsi yang berdiri sendiri. Nah, contoh dari teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain itu adalah cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lainnya ya anak-anak. Kemudian, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, klasifikasi, dan yang ketiga, bagian deskripsi. Identifikasi ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai penentuan identitas seperti nama benda, manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi yaitu bagian yang menjelaskan mengenai susunan atau sistem dalam suatu kelompok berdasarkan standar atau kadar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, bagian deskripsi, yaitu bagian inti. Nah, jadi bagian inti di dalam teks deskripsi ini adalah yang berisi gambaran atau pemaparan mengenai objek atau topik yang dibahas. Nah, kemudian di dalam sebuah teks deskripsi itu terdapat tujuan, rincian, dan perasaan terhadap objek. Nah, kita bisa mendaftar atau mengidentifikasinya menggunakan tabel. Nah, kita membuat 3 bagian tabel. Yang pertama itu tujuan teks, contohnya tujuannya adalah menggambarkan keindahan Pantai Panjang. Yang kedua, rincian. Nah, rincian ini perincian dari gagasan utama sebuah teks deskripsi. Contohnya adalah rincian tentang keindahan fisik pantai, suasana kegiatan orang di Pantai Panjang. Nah, yang lain-lainnya juga bisa ya anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada perasaan terhadap objek. Jadi, perasaan apa yang kita rasakan ketika membaca teks deskripsi tersebut? Contohnya adalah bangga dengan keindahan Pantai Panjang. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pemaparan materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Untuk pertanyaan, kalian bisa langsung kirim kepada ibu atau kalian bisa langsung bertanya di grup kelas kalian masing-masing ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya.